cerita hari ini bakal bikin kamu ngerasa kalau cewek paling cantik itu kadang-kadang paling serem juga. Hai guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini videonya sedikit berbeda di mana aku bakal apply makeup sambil ceritain cerita misteri hari ini. Oke, jadi temanya itu sedikit berbeda karena ini adalah holiday season. Jadi aku ngerasa I wanna do something different. I hope that you like it. Aku udah pernah ngelakuin tipe-tipe video seperti ini ya. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Check this out di sini. Dan hari ini aku mau ngelakuin hal yang sama. Dan tim makeup hari ini itu adalah Christmas. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You're the best, okay? Hari ini ceritanya menyangkut 4 orang cantik dan kisah hari ini itu berasal dari Thailand. Jadi kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Oke, aku bakal pakai bando dulu. Jadi cerita hari ini itu dimulai pada bulan Juni tahun 2017, di mana ada 3 orang cewek. Yang pertama bernama Priyanuk Nongwangchai, usia 25 tahun, Apiwan Sataya Bundit, 28 tahun, Kawita Rachada, 26 tahun. Mereka bertiga menyerahkan diri kepada polisi. Alasannya kenapa? Karena mereka mengaku kalau mereka telah melenyapkan teman mereka sendiri, seorang perempuan yang bernama Warisara Klinjui, usia 23 tahun. Sebelumnya, keempat cewek ini bertemu di sebuah bar ya, tepatnya di Hostess Bar di Khon Kaen, Thailand Utara, di mana Priyanuk, yaitu cewek yang berusia 25 tahun, dia adalah leader dari keempat cewek ini. Jadi kalau misalnya kamu pernah nonton Mean Girls, si Priyanuk ini adalah Regina George-nya, oke? Priyanuk ini lebih dominan, dia juga paling jutek, dan dia tampaknya paling tajir ya dari mereka semua karena si Priyanuk ini suka sekali pamer di sosmednya di mana dia memegang uang dan dia juga sering post foto-foto seksi. Nah, selain bekerja sebagai bar hostess, di mana kalau dia dibungkus sama klien, itu kliennya harus bayar 2 juta per malam. Si Priyanuk ini juga adalah seorang model cam. Jadi kalau kamu nggak tahu model cam itu kira-kira ya dia itu bakal cam gitu di kamarnya dan biasanya dia akan pakai baju vulgar di mana klien-kliennya itu bakal kirim dia uang secara online di mana Priyanuk bakal misalnya dia bakal buka baju atau dia bakal perform hal-hal yang seksi, ya itulah pekerjaannya. Selain itu, si Priyanuk ini juga cukup open-minded ya, dimana dia adalah seorang bisexual dan sudah sering kali dia dan teman-temannya akan pergi ke hotel klien dan mereka akan melakukan ORGY, yaitu pesta orang dewasa. Dan pastinya dibayar dong ya. Nah, karena pekerjaannya yang menuntut si Priyanuk secara fisikal dan juga mental, ya aku tuh ketawa tuh karena aku mikirin gitu loh, kayak secara fisikal pasti dia akan capek banget ya, kayak pekerjaan itu banyak banget gitu ya. Dia biasanya akan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, jenisnya itu adalah obat yang dimulai dengan huruf M, berakhir dengan huruf H, dan ini tuh bahasa Inggrisnya rhymes dengan matematika. Jadi kalian udah tahu kan kira-kira obatnya apa. Dan mungkin karena si Priyanuk ini sangatlah cantik, dia juga sangat mempesona gitu ya. Meskipun pekerjaannya yang demanding banget, tapi dia punya cowok dong. Dan cowoknya itu adalah seorang drug dealer. Jadi Priyanuk itu mendapatkan obat secara gratis ya. Dia juga punya cowok, dia punya klien, cowoknya juga accepting banget. Ini adalah hidup yang indah buat Priyanuk. Nah, sama seperti Priyanuk, Warisara juga bekerja sebagai bar hostess di sana, di mana berbeda dengan Priyanuk, Warisara hanya bekerja sebagai bar hostess, namun sebenarnya dia itu sudah punya suami. Iya, jadi suaminya itu sering sekali kerja di Bangkok ya. Jadi suaminya itu nggak tahu kalau Warisara adalah seorang bar hostess. Dia kira kalau istrinya itu baik-baik di rumah, hangout sama temen, ngopi, padahal enggak gitu ya. Warisara ini punya double life, di
Dimana selain dia bekerja sebagai bar hostess, Warisara diam-diam adalah seorang bisexual. Iya, jadi dia punya cewek juga dan suaminya nggak tahu. Sama seperti si Priyanuk, Warisara juga adalah pemakai obat-obatan terlarang, dimana dia akan membeli obat dari pacarnya Priyanuk, dan karena dia kecanduan ya, dia suka mengkonsumsi obat-obatan itu, dan dia juga tampaknya high maintenance kan ya, karena kan kalau misalnya kamu bekerja sebagai bar hostess, kamu tuh harus selalu cantik. Dia akhirnya utang dengan pacarnya Priyanuk. Dia hutang sebesar 22 juta rupiah, dan makin lama dia makin gak bisa bayar, utangnya tuh makin banyak, hingga akhirnya memutuskan untuk gak mau bayar, dan dia pun memberikan anonymous tip kepada polisi, di mana dia menunjuk pacar Priyanuk dan mengatakan kalau dia adalah seorang drug dealer, tangkap dia gitu kan. Dan benar saja, tidak lama kemudian polisi menangkap pacar Priyanuk dan dia masuk ke dalam penjara. Warisara merasa kalau oke, ini adalah solusi terbaik, di mana aku udah lolos dari utang gue gitu loh, aku udah gak perlu bayar hutang lagi. Namun Warisara salah besar. By the way, aku udah cantumin semua produk yang aku gunakan, check the description box. Beberapa hari setelah pacar Priyanuk ditangkap polisi, Priyanuk menghubungi Warisara dan Priyanuk bilang kalau, hey, aku punya tawaran job loh, kamu mau gak? Nah, si Warisara yang memang dia juga butuh uang kan ya, dia bilang aku mau dong, aku mau gitu. Nah, si Priyanuk bilang, oke ya, besok aku bakal jemput kamu, kita ketemu di sini ya, ntar kita ngobrolin di dalam mobil gitu kan. Nah, ya udah gitu. Jadi si Warisara pun gak curiga, dia iya aja. Dan keesokan harinya dia dijemput oleh Priyanuk, di mana ketika dia masuk ke dalam mobil yang berwarna putih ini seperti bus gitu ya, si Kawita juga ikut gitu loh, salah satu dari teman mereka. Dan awalnya si Warisara nggak ngerasa curiga dong, karena kan mereka semua berteman gitu ya. Namun tiba-tiba si Priyanuk dia berubah raut wajahnya, di mana dia langsung konfront si Warisara dan tanya, apakah kamu yang snitch ke polisi dan bilang kalau pacar aku itu adalah seorang drug dealer gitu. Nah, si Warisara yang awalnya dia gak mau admit, dia bilang kalau enggak gitu kan. Cuma lama-lama setelah dia digebukin sama si Priyanuk di dalam mobil, akhirnya Warisara mengaku dan bilang kalau iya, aku yang kasih tahu polisi gitu. Ini pun membuat Priyanuk sangat marah dan dia mulai memukul kepala dan juga tubuh Warisara. Pada saat itu Warisara menjerit dan dia mengancam Priyanuk. Dia bilang, kalau misalnya aku berhasil lolos dari mobil ini, kamu mati. Iya, jadi kayak si Warisara itu udah bilang kepada si Priyanuk, kalau begitu aku keluar dari mobil ini, aku bakal lapor polisi gitu. Dan ini pun membuat Priyanuk sangat panik, di mana akhirnya dia mengambil sebuah kantong plastik di dalam mobil. Dia lalu memasukkan kepala Warisara di dalam kantong plastik itu dan mulai mencekik Warisara. Karena nggak bisa bernafas, beberapa menit kemudian Warisara pun meninggal. Nah, si Priyanuk ya, dia dengan tenang lalu menelepon temannya yang satu lagi, yaitu si Apiwan, untuk membantu dia dan Kawita untuk membuang tubuh Warisara. Nah, karena si Apiwan ngerasa kalau kita 3 cewek, mungkin kita nggak bakal punya cukup tenaga kan. Si Apiwan lalu menelepon teman cowoknya yang bernama Wasim Namprom untuk membantu mereka. Oke, jadi begitu si Priyanuk ngomong seperti itu, si Priyanuk lalu pergi ke toko bangunan di mana dia membeli gergaji gitu ya, membeli gergaji yang besar. Lalu dia kembali masuk ke dalam mobil dan dia bertemu dengan kedua temannya yang lain ya. Sekarang mereka tuh berempat. Lalu mereka bersama-sama memotong tubuh Warisara sampai beberapa bagian gitu lah. Di malam itu juga mereka lalu pergi ke sebuah hutan ya, pedalaman gitu di Konkan, dan membuang tubuh Warisara. Mereka anggap kalau pembunuhan ini itu sudah berhasil ya. Mereka berhasil kabur dari pembunuhan ini, dan keesokan harinya ketiga cewek tersebut itu langsung pergi ke Laos
untuk memulai hidup yang baru. Sesampainya mereka semua di Laos, ketiga cewek ini apply pekerjaan sebagai masus ya di tempat tukang pijit plus dan tampaknya mereka berhasil kabur. Namun baru saja mereka pindah ke Laos, polisi dengan cepat bisa menemukan tubuh Warisara. Mungkin karena mereka membuangnya juga di sebuah tempat yang tidak terlalu terpencil ya. Jadi orang yang pemanjat gunung itu dengan gampang bisa mencium bau bangke dan menemukan tubuh Warisara. Polisi pun lalu mencari ketiga perempuan ini karena dari CCTV dan saksi mata mereka yakin kalau Priyanuk adalah orang terakhir yang bersama dengan Warisara. Jadi baru saja tiga cewek ini bekerja sebagai masus di Laos, polisi berhasil menemukan mereka. Ini adalah gambar CCTV ya, di mana pada saat itu Priyanuk sedang shopping di Laos dan dari CCTV inilah polisi Laos berhasil menemukan mereka. Ketiga perempuan ini lalu diekstradisi ke Thailand, di mana mereka lalu diamankan dan diinterogasi oleh kepolisian Thailand. Tapi berbeda dengan napi yang biasanya kamu bisa lihat di foto ini ya. Kalau ketika mereka diwawancara dan mereka diinterogasi oleh polisi, itu mereka sambil makan kue sambil minum-minum gitu loh. Bahkan ada satunya itu berpose dengan memakai masker wajah. Iya guys, jadi dia itu kayak dengan santai banget padahal dia di kantor polisi tapi seakan-akan dia itu ada di spa lagi pakai masker wajah sambil foto, ketawa dan even menggunakan peace sign gitu loh ketika dia sedang berpose dengan polisi. I know, kayak dari sini kita bisa lihat ya betapa bedanya kepolisian Thailand, di mana mereka bisa foto ketawa-ketawa dengan napi gitu loh ya. Ketiga cewek ini itu adalah pembunuh, tapi tampaknya polisi nggak menganggap kalau mereka itu berbahaya. Aku tadi dengan cepat itu aku kontur dulu off kamera supaya terkejar ya ceritanya. Dan anyway, saking populernya ketiga cewek ini, mereka mendapatkan julukan Thai Murder Babes, yang kalau ditranslate itu adalah babes ataupun kayak biasanya itu untuk manggil cewek cantik gitu, pembunuh Thailand. Jadi kayak mereka itu sepopuler selebriti gitu loh. Saking populernya sampai-sampai ada orang yang menjual merchandise mereka. Iya benar guys. Jadi ya, kamu lihat ya, ini tuh gantungan kunci yang berbentuk gergaji dijual dengan foto salah satu dari Thai Murder Babes sebagai backgroundnya. So that's how famous they are pada saat kejadiannya, yaitu tepatnya di tahun 2017. Dan mereka anggap kalau ini tuh biasa aja, padahal jelas-jelas mereka itu sudah mutilasi seorang cewek gitu. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau mereka itu punya pretty privilege, di mana karena mereka cantik, mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada napi-napi yang misalnya kayak cowok ataupun misalnya napi yang kurang cantik. Akhirnya pada tahun 2018, tiga cewek ini disidang dan pengadilan memutuskan kalau mereka bertiga itu bersalah. Cowok yang ngebantu itu dia hanya mendapatkan hukuman 1 tahun saja, mungkin karena dia juga snitch ya, dia juga ceritain ke polisi ini kejadiannya, siapa saja yang terlibat. Jadi dia mendapatkan hukuman yang paling ringan. Namun ketiga cewek tersebut masing-masing mendapatkan hukuman penjara minimal itu 30 tahun. Dua di antaranya mendapatkan hukuman penjara 34 tahun. Sedangkan satunya lagi mendapatkan hukuman penjara 33 tahun. Yang kalau ditotalkan itu hukuman penjara mereka semua adalah 127 tahun. Itulah ending dari cerita Thai Murder Babes ataupun tiga cewek cantik pembunuh di Thailand. Aku pengen tahu sih opini kamu tentang mereka bertiga. Apakah kamu pernah merasakan yang namanya pretty privilege? Mungkin kamu yang cantik dan kamu mendapatkan perlakuan yang khusus, atau mungkin kamu yang ada di sisi lain dari pretty privilege, di mana kamu ngerasa kalau kamu mendapatkan perlakuan yang tidak fair karena kamu tidak cantik. Nah, kalau aku sendiri ya, aku punya pengalaman di mana aku itu diperlakuin beda sekali ketika aku memakai pakaian yang lebih bagus dan juga kelihatannya lebih rapi. Ketika aku pakai makeup, aku sadar kalau aku mendapatkan perhatian ataupun perlakuan yang lebih positif.
Ada satu insiden ya, ini tuh baru terjadi kira-kira tahun yang lalu, tepatnya di Bali. Dan ini tuh adalah sebuah tempat gitulah ya, adalah sebuah tempat di mana ada event dan setiap orangnya itu harusnya sih tidak dibeda-bedakan gitu loh. Dimana kalau misalnya siapa yang datang duluan, kamulah yang mendapatkan tempat duduk di depan gitu. Nah jadi itu aku adalah orang kedua yang datang, oke. Dan biasanya itu aku nggak se-on time itu, cuman karena aku salah timingnya. Aku kira itu eventnya start jam 10, ternyata itu jam setengah 11. Jadi aku kepagian dan aku memutuskan untuk ya udah tunggu aja gitu kan, tunggu sampai kita itu boleh masuk ke dalam hall gitu. Nah akhirnya ketika aku bisa masuk ke dalam hall itu aku dikasih duduk itu kayak di row ke 5 gitu ya. Jadi kan tampaknya ada 12 row gitu kira-kira. Aku duduknya tuh di row ke 5. Nah sedangkan orang yang datang ke 3, ke 4, ke 5 dan seterusnya, apalagi kalau misalnya mereka itu memakai baju yang lebih bagus gitu ya, mereka bisa duduk di depan. Ini pun membuat aku heran ya, karena aku ingat sekali sebelum-sebelumnya ketika aku ikut event ini, itu aku selalu diberikan duduk di depan gitu kan. Mungkin karena aku pakai bajunya lebih rapi atau apa, tapi memang nggak tahu kenapa hari itu, mungkin karena aku lagi bad mood atau aku lagi ngerasa kayak you know what, yaudah deh aku pakai baju basic-basic aja gitu kan. Somehow aku kayak pingin lihat gitu loh, apakah perlakuan yang mereka berikan kepada aku tuh bakal sama atau enggak. Dan memang benar, perlakuan mereka itu berbeda banget ya. Ketika kamu memakai baju yang lebih rapi, ketika kamu pakai makeup full gitu, kamu mendapatkan perlakuan yang lebih baik. So, I guess that is what pretty privilege is. Aku pengen tahu dong opini kamu. Dan juga untuk Thai Murder Babes ini, mereka, menurut aku mereka hoki sih ya. Maksudnya, meskipun mereka itu adalah certified pembunuh, tapi mereka tetap diperlakukan dengan baik gitu loh. Padahal jelas-jelas mereka itu sudah ditangkap gitu loh. Aku nggak tahu apakah di dalam penjara mereka juga mendapatkan perlakuan khusus, mungkin karena mereka cantik, dimana mereka juga boleh pakai masker dalam penjara. Oke, mungkin aja sih, karena dari foto-foto ini aja kita bisa lihat kalau tampaknya mereka enjoy aja gitu loh ketika mereka diinterogasi polisi. And yeah guys, I wanna know what you think. Menurut kamu, apakah ini hanya terjadi di Thailand saja atau di negara lain juga mungkin ini terjadi gitu loh, dimana karena pelakunya adalah perempuan dan mungkin perempuannya cantik, mereka mendapatkan special treatment. Kalau misalnya kamu punya pengalaman itu atau kamu pernah dengar, make sure untuk komen di bawah, cause I will be interested to know. Anyway, thank you so much for watching. I hope you have a wonderful holiday. Stay safe, stay happy, stay beautiful, and stay handsome. And I will see you in my next video. By the way, rate makeup ini 1 dari 10, okay? I love you all. Happy holiday. Bye. I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized